Oracle, Microsoft SQL Server, atau Postgres SQL gitu. Dan lain-lainnya. Nah, di sini tuh banyak gitu. Mungkin yang lain udah pada, mungkin ada yang pernah memakai MySQL ya. MySQL itu open source, jadi mungkin banyak. Kalau Oracle ini dia itu ada yang berbayar gitu. Dan biasanya digunakan buat seperti perusahaan-perusahaan company yang cukup besar gitu. Nah, bahasan di sini itu untuk mengkoneksikan atau menghubungkan antara bahasa Golang atau bahasa pemrograman Golang dengan salah satu dari RDBMS ini. Di sini contohnya ada yang namanya MySQL ya, dan dia memakai driver MySQL. Jadi buat koneksinya itu harus ada SQL drivernya. Jadi untuk mendapatkan itu caranya itu go get GitHub SQL. Sesuai ini ya. Kalau memang pakai MySQL gitu. Nah, saya mau menyontohkan yang saya punya sih PostgreSQL, tapi sama aja sih. Jadi bahasanya untuk SQL sendiri atau query sendiri itu agak ada tidak banyak perbedaan gitu. Misalkan pengen pakai MySQL atau SQL Server, ini nggak banyak perbedaan untuk sintaksnya ya. Kalau mungkin Java sama Golang itu ada perbedaannya gitu dari segi sintaks. Tapi kalau query dari SQL sendiri itu nggak banyak bedanya gitu, hampir-hampir sama. Nah, setelah menginstal driver ini, misalkan kita putuskan gitu ya, kalau misalkan pemrogramannya pakai bahasa Golang, terus RDBMS-nya untuk DB-nya itu memakai MySQL misalkan. Nah, pakai koneksi ini dikonekkan dulu. Terus di Golangnya itu misalkan harus bikin database baru ya, misalkan DB belajar Golang. Nah, setelah membuat database baru, nah kita di database-nya kan kosongan ya, jadi kosong, nggak ada apa-apa gitu. Nah, kita membuat tabel baru gitu. Contoh sederhananya itu kayak bikin Excel gitu. Excel terus ada sheet-sheetnya. Nah, sheet-sheetnya itu diangkat tabel gitu. Nah, sebenarnya sih Excel sendiri itu juga merepresentasikan database ya. Tapi ada yang database sendiri di Microsoft. Apa ya namanya? Saya lupa. Jadi Excel itu juga bisa sebagai database, cuma kalau pengen lebih kompleks lagi, itu ada, apa ya namanya, itu punya Microsoft juga gitu, jadi itu bisa dipakai. Kayaknya Microsoft ini deh. Oh, nggak ada ya di tempat saya. Oh, Microsoft Access kalau misalnya.
gitu. Jadi intinya itu membuat tabel baru. Nah, misalkan nih nama database-nya DB Belajar Golang, terus bikin di dalam database itu ada tabel yang misalkan menyimpan data student atau mahasiswa. Nah, di situ ada ID, ada name, ada age, grade, atau lain-lain. Di sini tuh boleh nambah kolom lagi gitu. Nah, caranya ngisi tabel ini itu pakai, kalau ini kan create tabel ya, create tabel, TB student, ini boleh pakai if not exist, boleh enggak. Kalau pakai if not exist itu dia ngedetek ada nggak sih tabel student di database itu. Kalau nggak ada baru dia bikin. Jadi kalau pakai if not exist itu kayak memvalidasi kalau dia ada dia bikin baru create tabel, tapi kalau ada dia itu nggak bikin. Jadi kemungkinan error itu sedikit kalau ada if not exist-nya. Tapi misalkan create tabel TB student itu juga bisa. Nah, terus untuk menambahkan data di masing-masing ini pakai insert into. Insert into nama tabelnya apa? Kalau di sini TB student ya, TB student. Terus ditulis nih fieldnya apa aja. Ini namanya field ya. Biasanya field ID, name, age, grade. Jadi dia berurutan. ID-nya itu B001, namanya Jason Buni, age-nya 29, grade-nya 1, dan seterusnya. Berarti di sini ada berapa data di tabel itu. Jadi 1, 2, 3, 4. Di sini ada 4 data sesuai dengan ini. Terus primary key-nya ID. Primary key itu unik ya. Jadi dia nggak boleh sama. Jadi primary key, unique key itu nggak boleh sama. Jadi misalkan di sini udah ada B001. Nah, di insert lagi B001 pasti error. Soalnya dia sebagai primary key. Tuh. Dia bersifat unik. Jadi itu kayak fungsinya utama, penomoran gitu. Bisa nomor juga 1, 2, 3, 4 gitu secara auto increment. Apa sih auto increment itu? Jadi dia secara berurutan ya. Jadi meskipun nggak di input dia akan mengisi sendiri sesuai dengan urutan incrementnya terakhirnya. Misalnya 1, 2, 3, 4, 5, terakhirnya 5, nanti dia kalau di insert dia selanjutnya jadi 6 gitu secara berurutan. Itu auto increment ya. Jadi ada 3 ya, primary key, unique key, sama auto increment. Nah, fungsinya alter ini buat menambah seperti kayak syaratnya ya. Jadi syaratnya primary key, unique key yang mana. Misalnya alter tabel nambahin field itu juga pakai alter tabel. Jadi misalnya ini mau ditambah grade, misalkan alamat address, jadi dia bisa alter tabel TB student add column address gitu. Terus value-nya apa? Misalnya pakai varchar 25500. Nah, ini buat koneksinya ya. Nah, ini misalnya contohnya dia memakai MySQL server. Jadi harus import dulu konektor MySQL-nya. Terus di sini itu juga harus membuat struct. Terus dia langsung mengkoneksikan. Nah, connect-nya itu pakai sintaks ini ya. SQL open MySQL server, terus IP-nya berapa? 127.0.0.1 ini lokal ya, lokal host ya. Jadi jangan bingung. Jadi tuh di komputer kita masing-masing dengan port segini, biasanya port bisa di setting ya. Terus dia mengakses database belajar Golang. Sebenarnya kalau di Golang
bisa langsung dia eksekusi. Jadi misalnya kita bikin struct ya, dia nanti langsung create tabel secara otomatis gitu. Biasanya menggunakan Spring itu bisa. Cuman karena kita dasar, kita koneksinya dulu ya. Kan nanti kalau ada yang misalkan pengen belajar tentang Spring gitu-gitu, nah itu tuh langsung dia koneksi, langsung bikin tabel secara otomatis, itu ada frameworknya. Nah, di sini setelah connect tadi, connectnya berhasil sukses ya, connect ke DB. Nah, itu kita bisa seperti mengambil data. Jadi kita manipulasi data ya, ini. Jadi tujuannya Golang ke RDBMS itu untuk memanipulasi data, mengambil data, atau intinya insert, update, delete seperti itu. Jadi setelah misalnya di select nih, kita ambil semua datanya. Kalau di sini itu where age sama dengan berapa. Jadi dia tuh memfilter age-nya itu berapa. Misalnya di sini ada data 29 sama 27. Dia pengen filter age 27 aja gitu. Di sini bisa nanti langsung hasilnya itu misalkan di sini. Inputan age-nya mana ya? Oh ya benar, age-nya 27 di sini ya, variabel. Dia menselect. Jadi kalau mengambil data atau membaca data itu query-nya select, terus field-nya apa aja yang mau diambil. Kalau di sini ada 3 ID, name sama grade, from nama tabelnya apa ya, where. Jadi kalau selection atau filter itu pakai where, age sama dengan 27. Soalnya di sini dia inisialisasinya dia mau filter 27. Berarti kan ada 2 data ya. Nah, 2 data kayak gini, dia menunjukkan James Bond sama Ethan Hunt. Nah, kenapa cuma nama doang gitu. Nah, dia ini kan scan ID ya. Kalau nggak error, berarti dia resultnya each gitu. Nah, di sini ada cuman print nama doang. Each.name, sehingga dia hasilnya itu Jasbon sama Ethan Hunt. Misalkan kalau ada lagi gitu, misalkan dan age-nya juga ditampilkan, itu ada. Cuma di sini permintaannya itu cuman menampilkan name doang ya. Jadi habis select data yang 27. Nah, ini jangan lupa ini SQL-nya ya. SQL untuk menampilkan data atau mencari data sesuai dengan filternya. Nah, kalau ini select berdasarkan ID. Jadi ID-nya yang N01, terus dia print. Nah, dia ini printnya name sama grade-nya ya. Nah, dia itu pengambilannya seperti ini. Jadi bisa pakai sintaks seperti ini. Nah, tadi select ya. Select itu kayak mengambil atau menampilkan data aja kalau select. Nah, di sini itu ada insert, update, delete. Sesuai namanya ya, insert itu berarti menambahkan data, update mengubah data atau edit data, delete berarti menghapus data. Jadi mungkin lebih mudah soalnya pakai bahasa Inggris ya. Jadi memang query dan pemrograman kan memang pakai bahasa manusia ya. Jadi
kita agak tahu gitu. Oh, ini select berarti ya udah selection menampilkan data, insert berarti menambah data. Nah, di sini jangan sampai salah ya sintaksnya. Insert into TB student values-nya apa? Nah, tadi kan dicontohkan bisa per field ya. Tapi kalau misalkan sudah tahu fieldnya ada 4, nggak perlu ditulis lagi, itu juga boleh. Jadi ada 2 penulisan ya. Fieldnya bisa ditulis atau langsung aja gini gitu. Jadi dia mau menambahkan data G001 Galahat 2952. Ini pakai insert into TB student values-nya apa. Terus kalau mau edit, nah edit ini berarti dia mengedit update TB student, set age-nya jadi berapa, terus where di mana ID-nya G001. Jadi dia itu mengupdate yang ID-nya G001 berubah jadi 28. Nah, ini berguna buat ya edit data ya. Misalkan contoh sederhananya itu punya Instagram ya. Misalkan punya Instagram terus pengen edit, oh salah nulis caption gitu kan, diedit aja. Nah, sebenarnya Instagram itu menggunakan update ini, query update, untuk misalkan mengedit suatu data gitu. Misalnya edit caption itu juga menggunakan update. Di dalamnya Instagram itu sebenarnya menjalankan ini semua, menjalankan select, menjalankan misalnya kalau tambah foto dia untuk di dalamnya itu ada insert into tabelnya yang ada di Instagram itu apa namanya gitu. Terus misalnya delete foto gitu. Nah, itu menggunakan query delete from TB student ini. Terus where ID-nya apa? Jadi setelah diupdate mungkin dia pengen menghapus data ya. Nah, jadi dia ngedelete data dengan ID G001. Nah, mungkin misalkan aja contohnya Instagram tadi ya, kita kan cuma pakai aja ya, oh ini bisa nambah foto, oh ini bisa edit caption, di-delete aja kalau nggak suka fotonya. Sebenarnya semua aplikasi itu menjalankan query ini. Jadi kalau nambah itu insert into, kalau dia ubah data, ubah nama gitu, dia pakai update. Terus kalau menghapus dia pakai delete from gitu. Jadi sesuai dengan query-nya ini ya. Nah, kalau tadi dia pakai RDBMS kan, MySQL, pakai MySQL, Oracle atau SQL Server atau PostgreSQL Server. Nah, di sini tuh juga ada yang namanya NoSQL. Dia memakai MongoDB. Jadi ada teknologi atau aplikasi dia NoSQL gitu. Nah, Golang itu juga bisa pakai MongoDB ini. Nah, caranya dia itu untuk koneksi atau add-on-nya dia pakai install ini ya, goget pkg.in mgo v2 gitu, terus di download. Nah, sebenarnya sih yang saya bilang ya, nggak banyak perubahan gitu, nggak banyak selisih, penulisan query-nya sama gitu. Dia pakai struct, koneksinya seperti ini. Kalau ini pakai MBO dial gitu kan. Nah, kalau NoSQL dia langsung
location DB, panggil DB-nya apa, terus ini nama tabelnya apa gitu. Nah, misalkan kalau insert, dia pakai collection insert. Terus di student nambah data week, terus sama di student juga dia nambah data etan. Jadi dia pakai, kalau tadi query ya, tapi di sini langsung collection.insert. Hampir sama kan ya? Nggak ada yang berbeda. Nah, kalau select dia collection.find kayak ini. Nah, update itu di sini pakai collection update. Lebih mudah ya. Cuma jarang sih ada yang pakai NoSQL, tapi ada yang pakai. Tapi kebanyakan kalau company besar dia kan butuh big data ya. Mungkin ada yang pernah mengenal big data gitu. Data yang besar dia butuh RDBMS yang powerful gitu. Kalau menghapus dia collection.remove. Tadi kan delete from ya. Nah, kalau NoSQL ini ada sedikit perbedaan, dia collection.remove. Tapi ya hampir sama ya. Bahasa dan bahasa Inggris Indonesianya delete, remove seperti itu. Ini buat delete data di NoSQL. Jadi ada SQL, ada NoSQL. Kalau NoSQL itu pakai MongoDB biasanya. Oke, dari SQL sama NoSQL ini ada yang ditanyakan? Oke, mungkin untuk UAS ya ini ya pelajari tentang create table, insert into, jadi buat manipulasi data, select itu gimana, query buat select, terus query buat insert, mana tadi insert, select buat menampilkan data, terus query insert, update, delete, kayak gitu. Mungkin kalau misalkan pengen searching secara dalam lagi, ini kan dasarnya ya, tapi hampir sama seperti ini sih, nggak terlalu sulit buat query SQL itu sendiri. Mungkin bisa dicari tahu di Google gitu ya. Oke. Saya praktekkan aja ya. Lupa. Pengen praktek. Nggak, saya cari dulu datanya. Saya harus akses. Bentar ya.
Bentar ya, ini saya kalau akses DB harus kayak aksesnya belum ada. Saya contohkan selanjutnya dulu ya sambil nunggu waktu. Kaitan sih. Oleh. Oke, sambil nunggu akses di database-nya. Mungkin kemarin pas pertemuan pertama ada yang tertarik dengan Python ya. Nah, Python itu bisa menggunakan ini, dia lebih mudah soalnya dia online base ya. Jadi nggak perlu. Udah nampil kan ya? Oh ya udah. Jadi pakai URL ini aja gitu, terus login pakai Gmail. Nah, itu udah bisa memakai Python gitu. Nah, di sini tuh buat data science sama machine learning gitu. Nah, seperti ini ya contohnya buat Python. Nah, kalau di sini dia itu untuk menggambar grafik dengan inputan ini 200 plus NP random. Kemarin sudah ya, random itu tuh angka random gitu. Nah, ini contohnya buat ini tinggal run aja gitu, dia nanti muncul visualisasi grafik seperti ini. Mungkin ini apa gitu sintaksnya kok terlalu susah gitu kan ya, seperti itu. Mungkin belajarnya itu di komen dulu gitu. Oh, ini buat ini inputan gitu. Komen sih sama sih kalau nggak salah seperti ini kalau komen. Kita coba ya, benar nggak komennya? Kalau error berarti error. Oh, komennya salah. Agar. Salah ya. Oh, udah pernah Python ya? Ya, seperti ini kan mungkin cara belajarnya itu berbaris, ini buat apa gitu. Ini sampel aja sih di sini. Nah, mungkin sederhananya seperti ini. Ini contoh perkalian ya. Tinggal edit aja kalau mau
kayak new project pakai new notebook Index aja. Misalnya tadi saya ubah, nanti hasilnya berubah gitu. Jadi 24 kali 60. Mungkin sintaksnya lebih simpel ya, nggak perlu variabel atau apa gitu. Dia langsung eksekusi. Sebenarnya Python sama MATLAB, atau misalnya nanti ada data numerik gitu, bisa menggunakan Python ini. Mungkin tadi ada yang siapa ya tadi? Udah pernah menggunakan Python ya? Nah, caranya seperti ini ya, misalkan modifikasi aja gitu. Nah, itu cara singkatnya aja. Nah, di sini tuh juga bisa start code di sini atau new project gitu. Lebih simpel sih pakai Python gitu. Cuman di sini dia lebih ke data science atau machine learning gitu. Nah, itu ya, saya tampilkan sedikit aja soal Python. Tuh database-nya, bentar.